Shalom adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Doanya hari ini adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sakit, kita harus tetap semangat ya. Ibu guru mau tanya kali ini. Meskipun suaranya tidak kedengaran, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya menjawabnya. Halo adik-adik. Wah, dalam hati saya mungkin dengarannya luar biasa ya. Sekali lagi, shalom adik-adik. Hai, makin besar suaranya. Apa kabarnya? Ya, benar luar biasa. Kita tanya sekali lagi, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa sekali adik-adik di rumah. Meskipun tidak bisa dilihat, tapi semangatnya pasti berapi-api. Hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau bernyanyi kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyatakan terima kasih Tuhan, kita mau bernyanyi ya, kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama menghadap Tuhan. Ambil sikap untuk diam di hadapan Tuhan, kita mau bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang saat ini kita akan berdoa, kita mengambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan pertolongan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu. Apapun keadaan kami mau tetap sukacita memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ingat, Tuhan Yesus tidak hanya ada di dalam gereja ya. Tuhan Yesus ada di mana-mana, dimanapun kita berada. Jadi meski kita pun berada di dalam rumah, bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada di dalam kita. Tuhan Yesus tetap ada dalam hati kita. Sama seperti lagu ini, Yesus ada di dalam rumahku, berarti kita ibadah harus dengan semangat, harus dengan sukacita. Adik-adik, ibu guru undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita semangat, kita mau bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Lagu ini juga ada bahasa Inggrisnya. Nanti di link teksnya di bawah ya. Kita mau mulai bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Tepuk tangan ya. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita nyanyi lagu bahasa Inggrisnya. Jesus in the family, happy, happy home.
happy home, happy happy home, with Jesus in the family. Happy happy home, happy happy home. Adik-adik masih mau tetap berdiri, kita mau lebih bersemangat lagi, kita mau puji nama Tuhan, kita mau mendaki, kita mau turun lagi lomba, kita mau terbang-terbang juga, selam-selam lagi laut. Jadi kira-kira lagunya apa ya? Bisa ditebak lagunya apa? Oh iya benar, Yesus besertaku. Atau kita lagunya biasanya Kudaki-daki ya. Kita lebih bersemangat lagi, kita pakai gerakan. Ayo adik-adik, masih tetap berdiri ya. Turun lomba yang dalam, ku melintasi padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyi sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, ku melintasi pada rumput luas terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dulu agar kita boleh membaca Alkitab bersama-sama waktu nanti ibu gurunya cerita ya. Oke. Setelah itu kita mau, kalau Alkitabnya sudah siap semuanya, kita mau bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu, kau mau tunggu, kau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu, kau mau tunggu, kau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Hai, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi,
semuanya. Apa kabarnya anak-anak semua di rumah? Ibu berharap hari ini semua anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat, semangat dan tetap sukacita walaupun hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak yang baik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita pada hari ini. Bimbing dan sertailah kami Tuhan, supaya cerita hari ini boleh kami dengarkan dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kecil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, terima kasih kalau sampai hari ini adik-adik semua, anak-anak semua tetap semangat dan tetap masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih, semoga semua anak-anak boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini sebelum kita mendengarkan cerita kita pada hari ini, mari kita mengulang sebentar. Kita mau ingat minggu yang lalu kita cerita tentang apa ya? Ayo kita ingat dulu. Ya betul, minggu yang lalu Ibu Marlina sudah menceritakan bagaimana Bapak Ayub boleh tetap sabar, boleh tetap taat, dan boleh tetap setia kepada Tuhan walaupun dia berada dalam penderitaan. Nah minggu ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana caranya kita menjadi orang yang bijak. Sebelumnya mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau baca dari Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi kita ulang anak-anak. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah adik-adik, siapa yang tahu apa arti kata bijak? Ayo boleh sebutkan di rumah masing-masing ya. Apa ya itu bijak? Ada yang bilang bijak itu pintar. Ada yang bilang bijak itu cerdas. Apalagi anak-anak? Pintar, cerdas, baik. Banyak ya teman-teman. Nah tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir. Lalu menurut Alkitab, di dalam Amsal 1 ayat yang di dalam Amsal 1 dikatakan, orang yang bijak adalah orang yang mau mendengarkan dan menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga ia semakin bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Nah, anak-anak, apakah di rumah anak-anak mempunyai binatang peliharaan? Ada ya, ada yang punya anjing, ada yang punya kucing, ada yang punya marmut, bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, ada yang punya ular. Banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh pemiliknya terhadap binatang-binatang peliharaannya itu? Ya, yang pertama pasti dikasih makan, dimandikan, kalau sakit dikasih obat. Diapain lagi teman-teman ya? Itu mereka lakukan supaya binatang peliharaannya itu boleh tumbuh menjadi besar, menjadi cantik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya, supaya menjadi baik, enak dipandang, bulu-bulunya biar bersih, biar bisa dipeluk-peluk. Banyak ya adik-adik. Nah ada lagi, siapa yang saat ini mamanya suka menanam tanaman? Lagi ngetren ya anak-anak ya. Ibu-ibu
menanam tanaman, mamanya di rumah atau tetangga atau siapa. Nah, kita bisa lihat tanaman-tanaman itu, bunga-bunga itu pasti disiram, dikasih pupuk, tanahnya digemburkan. Supaya apa? Supaya tanaman itu bertambah besar, supaya cantik, supaya berbunga. Bahkan ada supaya tanaman itu bisa berbuah. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita bijak. Kita boleh menjadi bijak. Kita ingin menjadi bijak. Bagaimana caranya ya supaya kita menjadi bijak? Nah, bagaimana caranya kita supaya bijak? Yang pertama adalah kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus taat kepada orang tua kita. Yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhan tidak hanya di dalam Alkitab aja lagi ya. Firman Tuhan boleh kita buka juga di dalam gadget kita. Boleh kita buka di dalam gadget, ada di dalam Alkitab, ada di mana saja, dan itu gampang sekali kita temukan. Dan yang ketiga, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap senantiasa menambahkan hikmat di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mendengarkan nasihat orang tua, membaca firman Tuhan, dan yang ketiga, berdoa. Wah, pasti adik-adik ada yang bilang begini, susah sekarang, susah. Susahnya di mana? Saat ini kita nggak bisa mau mendengarkan firman Tuhan, males mau berdoa, males mendengarkan nasihat mama, capek deh. Kenapa? Karena nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Bangun tidur, tembok. Bangun tidur, tembok. Sebentar keluar, itu lagi. Nah, tapi adik-adik, walaupun hari ini hari ini kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita harus tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tetap mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang satu hal yang harus kita lakukan, kita harus tetap berdoa walaupun kita di rumah kita masing-masing, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita, supaya kita menjadi anak-anak yang bijak. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang sudah boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, berkati kami, bimbing kami, supaya kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mendengarkan firman Tuhan, yang patuh pada nasihat orang tua kami, dan yang tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap boleh memberikan hikmat bagi kami di dalam kehidupan kami, dan kami semuanya boleh menjadi orang-orang yang bijak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, harus tetap ditanamkan dalam hati ya. Jangan hanya berlalu di saat sekolah minggu saja. Kita mau menyatakan Allahku besar, kuat dan perkasa melalui pujian kita. Kita mau bernyanyi Allahku besar. Adik-adik, ayo kita berdiri semuanya. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan. Allahku
besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita nyanyikan sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau penutup ibadah kita. Adik-adik kembali Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Guru, nama saya Felix. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpuji nama Tuhan. Amin. Minggu ini Ayub pasal 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tante. Salam Tante, salam kawan-kawan. Ayat hafalan minggu ini Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tante. Salam Tante, salam teman-teman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, salam. Selamat hari Minggu. Aku hari ini mau ayat hafalan. Hari ini aku lagi di rumah, jadi nggak bisa kemana-mana. Aku mau ayat hafalan. Ayat 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dadah Tante. Hai teman-teman, nama saya Rafael. Ayat hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Hai teman-teman, saya Fanny. Saya lagi pada sekolah teman-teman. Saya mau Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Salam Tante, salam teman-teman. Ini ayat
hafalan saya. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Hai teman-teman, nama saya Rafael Lionel Obaja, kelas kecil pagi. Ayat hafalan Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Salam Tante, salam kawan-kawan. Ini hafalan saya. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Yose. Ayat hafalan minggu ini Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Halo Tante, ini adalah ayat hafalan Keiko untuk minggu ini. Ayub pasal 1 ayat 21. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Halo Tante, ayat hafalan minggu ini